Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Halo. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau anak-anak ibu semua sehat. Dan buat mama-mamanya juga, semoga sehat-sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu semuanya, ibu mau tanya, hari ini di sekolah kita ada kegiatan apa ya? Ada yang tahu nggak? Di sekolah kita hari ini ada kegiatan edutainment pentas seni. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan drama. Ayo, siapa yang tahu judul drama kita hari ini apa? Judulnya Pak Tani yang sombong. Nah, di dalam kegiatan drama ini nanti ada yang berperan sebagai Pak Tani, ada yang berperan sebagai jerapah, kelinci, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak ibu semuanya, angkat tangannya, tangan di atas, menggapai bintang, tangan di samping, burung terbang, tangan ke depan, bertepuk tangan, tangan ditampuk, mari kita berdoa. Ya, ayo sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya, kita udah berdoa bersama. Sekarang tiba saatnya kita untuk melihat kegiatan kita hari ini. Pak Tani yang sombong. Pada suatu hari di desa yang terletak tidak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang Pak Tani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya, tumbuhnya sangat cepat. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel dan tanaman lainnya, Pak Tani selalu merasa bangga. Pak Tani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak Tani tampak baik, menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Tani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Tani yang sedang memberikan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Tani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku
memintanya sedikit saja untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan. Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Tani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak Tani menjawab dengan wajah ketus, enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantu untuk merawat tanaman wortel ini. Kelinci menjawab, aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar. Pak Tani pun menjawab, lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu. Oh tidak, aku tidak akan memberinya. Kelinci pun menjawab, lantas aku harus, kenapa? Kenapa kamu tidak mau memberikan tanaman wortel untukku? Mengapa kamu sangat pikir Pak Tani? Semua tanamanmu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izinnya, mana mungkin tanaman wortelmu bisa tumbuh dengan sangat subur. Pak Petani kembali menjawab, siapa bilang? Semua tanaman aku ini, aku yang merawatnya setiap hari mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Tani berkata, jangan sombong seperti itu Pak Tani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar itu teman-teman? Iya benar, betul itu Pak Tani, sahut tanaman lain yang ada di sekitar kebun Pak Tani. Selang beberapa lama, hewan-hewan lain melintas dan melihat perdebatan antara Pak Tani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan yaitu seekor jerapah. Dan jerapah pun berkata, kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan padaku, tanya jerapah dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, Pak Tani sangat licik dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Tani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberinya, bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Pak Tani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untukmu. Nah, sebagai bentuk rasa syukur dan baiknya rezeki yang kita peroleh, kita berikan kepada makhluk hidup yang lainnya yang membutuhkan.
bisa hidup, untuk saling berbagi dan hidup dengan tenang dan senang. Benar Pak Tani, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Sahut singa dan harimau. Iya betul, itu kata binatang-binatang yang lain. Pak Petani baru tersudut dengan kata jerapah. Hai beruang, sudahlah. Hai jerapah, sudahlah. Dan binatang-binatang yang lain yang ada di sini. Tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia berakal, bukan seperti kalian, hanya seekor hewan yang hanya tahunya makan saja tanpa mau berusaha. Kasar sekali perkataanmu Pak Tani, sahut binatang-binatang yang lain. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini Pak Tani, sahut burung. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan-perkataan hewan-hewan yang lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambah rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah masing-masing ya. Kelinci dan hewan-hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Tani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Tani. Semua tanaman Pak Tani terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebun Pak Tani. Mereka melihat kebunnya Pak Tani sudah terendam air dan rusak sehingga tidak ada satu tanaman pun yang tersisa. Dan Pak Tani pun datang dengan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih sekali dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci dan teman-temannya. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Nah, anak-anak ibu semuanya, dari cerita drama tadi, hikmah yang bisa kita pelajari dan kita ambil apa ya? Siapa tahu? Ayo angkat tangannya. Iya, dari kegiatan kita hari ini tentang drama, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa seorang Pak Tani itu tidak boleh sombong. Dan seseorang yang dikasih rezeki oleh Allah tidak boleh sombong dan tidak boleh pikir. Dan harusnya kita saling berbagi kepada sesama, karena kita semua adalah makhluk ciptaan Allah.
Ya, yang pertama berarti kita nggak boleh pikir ya, dan tidak boleh sombong, dan harus saling tolong menolong. Dan kita juga tidak boleh menghina sesama dan merendahkan makhluk-makhluk hidup lainnya. Karena kalau kita merendahkan, berarti sama dengan kita merendahkan ciptaan Allah. Karena semua makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah. Nah, anak-anak ibu semuanya, selanjutnya kita akan melihat penampilan pentas seni dari teman-teman kita, yaitu gerak dan tari. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah tidak sabar ya kan, ingin melihat penampilan teman-teman kita hari ini. Yuk sama-sama kita saksikan. Nah, sebelum ke kegiatan ini ibu akhiri, ibu mau tanya nih, apakah anak-anak ibu semuanya senang? Apakah anak-anak ibu semua bahagia? Alhamdulillah, kalau semua anak ibu senang, gembira, dan bahagia. Nah, bagaimana bunda-bunda semuanya? Penampilan anak-anak kita semuanya hebat-hebat ya? Nah, ternyata anak-anak kita ini semua hebat-hebat, pintar-pintar. Nah, ini semua tidak terlepas dari peran bunda-bunda semuanya untuk melatih, mengajarkan, dan membimbing anak-anak kita semuanya. Oleh karena itu, ibu mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan semangatnya, kerjasamanya, dan doa bunda-bunda semuanya. Dan sebelum kita berpisah, mari anak-anak ibu semuanya kita berdoa kepada kedua orang tua kita, semoga dimurahkan rezekinya, selalu diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampina ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku sejak kecil hingga dewasa. Amin. Dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
dan tanaman. Di pagi yang cerah, ada singa hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan, nama saya Singa Raja Hutan. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi suara saya, Tak selang beberapa lama, melintaslah binatang yang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami senang berkelompok. Di hutan kami dapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Di hutan, semua hewan hidup saling berdampingan. Seperti kami, para gajah. Tubuh kami lebih besar dan hewan lain daripada hewan lainnya. Dan kami memiliki hidung, ataupun kami biasa menyebutnya belalai yang panjang. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar suara aumku, mereka pasti langsung berlari. Kami adalah sekelompok burung yang tinggal di perpohonan. Kami adalah burung, sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah dan kami memiliki sayap untuk berterbang. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun dan aku adalah kura-kura. Inilah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning terang. Inilah kami, hewan dan tanaman yang saling hidup, saling berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk Tuhan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.